Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya di channel saya Ramlan Abdillah. Kita akan kembali bersama-sama untuk membahas tentang fenomena akhir zaman, Isa Al-Masih versus Al-Masih Dajjal dan kebangkitan Islam. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita sudah sepakat bahwa sesungguhnya Dajjal besar itu adalah sebuah simbol yang menjadi penanda awal datangnya kebangkitan Islam itu sendiri. Kemudian kita juga sepakat bahwa Dajjal kecil itu adalah orang atau organisasi atau lembaga yang melakukan usaha untuk menjauhkan kita dari penghambaan dan ketauhidan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kalau dalam agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita memahami bahwa Dajjal besar itu tidak membahayakan kita, kalau kita mampu memanfaatkan kemampuan Dajjal besar tersebut justru untuk mengkampanyekan, justru untuk mengajak umat manusia ini untuk berpegang teguh pada kebenaran dan meningkatkan rasa penghambaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tersebut, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Khuzaifah, bahwa ketika Khuzaifah duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian datang Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bertanya, sedang apa kalian? Kemudian dijawab oleh Khuzaifah bahwa mereka sedang membicarakan tentang Dajjal. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang melatar belakangi kalian begitu semangat membahas tentang Dajjal? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Dajjal itu tidak membahayakanmu. Dia membawa 2 buah sungai, yang satu tanpa berisi air, yang satu berisi air tapi tanpa seperti api. Maka kata Rasulullah SAW, ambillah air dari sungai yang tampak berisi api tersebut, kemudian pejamkan mata, niscaya dia dingin lagi menyejukkan. Dari hadis tersebut kita bisa menangkap bahwa sesungguhnya Dajjal besar itu memiliki kemampuan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan, justru kontraproduktif terhadap definisi Dajjal yang ada di dalam otak dan pikiran kita, yang ada dalam persepsi kita. Jadi kalau Dajjal besar saja tidak mampu memberikan mudarat kepada kita, orang-orang yang melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Dajjal kecil yang jumlahnya cukup sedikit dan kemampuannya justru jauh dari kemampuan Dajjal besar tersebut. Nah, oleh karena itu sesungguhnya saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berpikir bahwa sesungguhnya konflik yang dihadapi 3 agama samawi ini adalah pada dasarnya adalah sifat yang memaksakan kehendak, atau kalau dalam definisi saya itu adalah orang-orang yang sombong. Jadi saya mendefinisikan perbedaan yang sangat tipis sekali antara orang-orang yang percaya diri dan orang-orang yang sombong. Kalau orang-orang yang percaya diri adalah orang yang meyakini kebenaran apa yang ia yakin, kemudian ia menyampaikannya kepada umat manusia, kepada khalayak ramai, akan tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Jadi ia tidak akan memaksakan kehendak untuk orang lain mengikuti apa yang ia yakini. Ia tidak akan memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memahami apa yang ia pahami, karena ia paham betul hak prerogatif hidayah itu, hak prerogatif untuk bisa menerima itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia tidak pernah berpikir untuk memaksakan kehendak terhadap konsep apa yang ia yakini kebenarannya tersebut. Karena ia memahami ia hanya diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran tersebut, dan hasilnya adalah ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep
orang yang percaya diri. Dan perbedaannya itu sangat tipis sekali dengan orang-orang yang sombong. Jadi kalau orang yang sombong itu adalah orang yang merasa memegang teguh kebenaran, merasa memiliki kebenaran, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Ketika orang lain tersebut tidak menerima konsep kebenaran yang ia bawa, ia memaksakan kehendak. Bisa jadi dengan persekusi, bisa jadi dengan intimidasi, dan bisa jadi juga dengan bentuk-bentuk tindakan-tindakan verbal lainnya yang tujuannya adalah agar orang tersebut mengikuti apa yang ia pahami, mengikuti apa yang ia yakini kebenarannya tersebut. Maka sangat tipis sekali perbedaan antara orang-orang yang percaya diri dan orang yang sombong. Nah, definisi dasar, kaidah dasar inilah yang menyebabkan konflik yang tidak pernah berhenti di antara tiga agama samawi ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada banyak orang-orang yang merasa sombong ada di dalam agama Islam itu sendiri, dan ada banyak juga orang-orang yang merasa sombong yang ada di dalam agama Kristen, dan ada banyak orang-orang yang merasa sombong yang memaksakan kehendak yang ada di agama Yahudi. Nah, ketika mereka memaksakan kehendak, inilah yang akan menyebabkan konflik di antara umat manusia. Yang kita yakini bersama bahwa dalam agama Islam adalah agama yang bukan agama yang memaksakan kehendak. Oleh karena itu dalam salah satu ayat Al-Quran itu dinyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi orang boleh memilih agama tertentu, orang boleh memiliki keyakinan tertentu, orang boleh memahami konsep agama tertentu, karena memang tidak ada paksaan dalam agama. Yang ada di dalam agama itu adalah kita berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Kita berkewajiban untuk menyampaikan apa yang kita yakini kebenarannya tersebut. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun saya melihat konflik tiga agama ini yang ada di dunia ini. Jadi sesungguhnya konflik itu tidak akan sulit dipadamkan itu ketika kita masing-masing memaksakan kehendak, ketika tiga agama ini memaksakan kehendak pada konsep keyakinan yang ia pahami kepada orang lain. Kalau hanya sekedar mengajak orang lain menyampaikan kebenaran, maka itu adalah sebuah bentuk fitrahnya atau kewajibannya dalam beragama. Akan tetapi ketika sudah melanggar jauh, seperti melakukan intimidasi, pemaksaan terhadap keyakinan, maka itu adalah bentuk tindakan-tindakan yang tidak bisa ditolerir. Nah, oleh karena itu saya memahami bahwa sesungguhnya demokrasi yang hampir diadopsi oleh seluruh negara-negara yang ada di dunia ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan Islam. Artinya apa? Artinya demokrasi tersebut masih bisa diadopsi, masih bisa masih bisa dipakai oleh negara-negara Islam di seluruh dunia. Karena pada hakikatnya ia tidaklah melenceng dari kultur agama Islam itu sendiri yang lebih mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Karena kalau kita kembali kepada sejarah Islam juga, Islam itu tidak pernah memberikan konsep, tidak pernah mencontohkan bentuk khusus terhadap negara dan pemerintahan Islam itu sendiri. Jadi pada zaman sahabat itu sesungguhnya kepemimpinan itu dipilih oleh musyawarah tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Jadi dipilihnya Abu Bakar Siddiq itu ya karena para sahabat bersepakat untuk membaiat Abu Bakar Siddiq. Begitupun ketika Umar, begitupun ketika Khalifah Utsman, dan begitupun ketika Khalifah Ali. Dan itu berbeda pada pola pemilihan kepemimpinan selanjutnya, di mana lebih mengedepankan teokrasi kerajaan. Jadi ketika Khalifah Harun ar-Rasyid memimpin, maka periode kepemimpinan selanjutnya itu dilanjutkan oleh putra mahkota yang lebih banyak
yang notabene adalah anak, keturunan atau keluarga dari khalifah tersebut. Dan itu mulai berlaku pada zaman Muawiyah. Oleh karena itu para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berharap bahwa dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya di era demokrasi ini kita diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, diberikan kebebasan untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran kita ini. Justru itu menjadi sarana kita untuk berkontribusi bagi negara, bangsa, dan agama ini. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melihat benang merah ini secara utuh, sehingga kita bisa memposisikan diri, harus berpikir dan bertindak serta melangkah seperti apa untuk memberikan kontribusi bagi kebangkitan Islam ini, sekecil apapun itu. Karena kembali lagi seperti yang saya definisikan, bahwa seluruh konten atau usaha yang kita lakukan dalam era teknologi sekarang ini yang muara dan tujuannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita memposisikan diri untuk menjadi Isa Al-Masih. Akan tetapi seluruh konten, seluruh usaha yang kita lakukan dengan memanfaatkan media teknologi ini yang muara dan tujuannya akhirnya menjauhkan umat manusia ini dari penghambaan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka pada hakikatnya kita adalah termasuk prajurit-prajuritnya Dajjal. Oleh karena itu sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkontribusi untuk menjemput kebangkitan Islam ini. Karena kebangkitan Islam itu ibarat sebuah bola salju, maka semoga kita menjadi bagian dari bola salju yang awal kebangkitan Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.